Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Kembali lagi di Prolip Morning Market Call edisi 4 Maret 2022. Kita akan membahas tentang penutupan ISG pada Rabu lalu dan penutupan Maret kemarin ya, penutupan untuk market-market yang buka. Pertama kita lihat sendiri untuk Rabu lalu memang kita tahu sendiri Kamis lalu IHSG cenderung tutup karena adanya hari raya Nyepi, jadi tidak ada data penutupannya. Kalau penutupan kemarin kan sempat melemah. Dan untuk kita lihat sendiri, untuk ketiga indeks Asia lainnya, baik Nikkei, Hang Seng, dan STI kompak mengalami penguatan di atas 0,3%, di mana STI sebanyak 0,39% dan Hang Seng sebanyak 0,55%, dan Nikkei sebanyak 0,70%. Berbeda dengan bursa Asia, bursa Eropa cenderung mengalami pelemahan yang cukup tinggi, yaitu di atas 2%, baik FTSE dan DAX mengalami pelemahan di atas 2%, yaitu 2,16% dan 2,57%. Untuk bursa Amerika sendiri kembali mengalami pelemahan, ketiga indeks baik indeks teknologi maupun DJI dan SP500 mengalami pelemahan, yaitu di angka minus 1,56%, minus 0,53%, dan 0,29%. Pelemahan ini juga masih adanya potensi, di mana kemarin juga dari Powell juga sepertinya sudah cukup yakin untuk menaikkan interest rate sebanyak plus 0,25% yang mungkin terjadi pada Maret. Itu kekhawatiran itu juga kita lihat sendiri daripada masih adanya dan berlanjut antara Ukraina dan Rusia, invasinya masih berlanjut sampai saat ini. Kemudian kita lihat untuk harga komoditas, banyak sekali komoditas sekarang, terutama untuk minyak ya, sudah mencapai harga di atas $100, bahkan sudah melebihi daripada prediksi analis 2 tahun lalu. Dan gold sendiri mengalami juga penguatan terkait dengan inflasi yang masih cenderung tinggi, terutama kita lihat sendiri banyak sekali komoditas yang mengalami penguatan yang cukup signifikan, salah satunya itu CPO dan minyak dan gas terutama. Yang dimana minyak, gas, dan coal juga kemarin mengalami penguatan karena adanya perang antara Ukraina dan Rusia, di mana Rusia sendiri merupakan supplier kedua komoditas terbesar, yaitu gas dan oil. Nah, lihat lagi untuk penguatan yang paling kuat hari ini ada di nikel sebanyak 5,19% dan koper ada di plus 1,82%. Dan setelah mengalami penguatan yang cukup besar, yaitu belasan persen berhari-hari, akhirnya coal mengalami koreksi sebanyak minus 15,9%. Lanjut lagi dengan prediksi IHSG hari ini. Prediksi IHSG hari ini cenderung mengalami pelemahan. Kita lihat sendiri adanya support yang disarankan yang mungkin dicapai pada hari ini ada di 6825 dengan resisten di 6940. Dan dari kabar bursa Amerika kita bisa melihat bahwa kembali mengalami pelemahan, walaupun sempat nggak berhari-hari, paling 1-2 hari mengalami penguatan, akhirnya mengalami pelemahan kembali. Dengan kita melihat juga bahwa adanya penurunan sebanyak 1 BPS point, yaitu dari 1,86 jadi 1,85 untuk obligasi 10 tahun dari Amerika Serikat. Dan ada kabar juga dari Jerome Powell yang hampir pasti untuk cenderung ada menunjukkan kepastian untuk menaikkan interest rate untuk pertama kalinya semenjak tahun 2019, yang dimana konklusinya atau kesimpulannya akan disampaikan untuk kenaikan interest rate ini pada Maret tanggal 15 atau 16. Dan sebenarnya the Fed harusnya melakukan mungkin pullback atau kita bilang menarik kembali stimulus yang diberikan pada beberapa 1-2 tahun lalu, seharusnya secepat mungkin setelah mengalami recovery, karena dampaknya itu akan menjadi inflasi yang terus meningkat apabila tidak dilakukan penarikan daripada stimulus yang diberikan kepada ekonomi. Kemudian kita tahu sendiri bahwa minyak sekarang sudah mencapai titik puncak 10 tahun tertingginya ya. Dan hal ini disebabkan oleh adanya supply concern, di mana kita tadi sudah membahas bahwa Rusia juga merupakan salah satu produser oil yang cukup besar, atau kita bisa bilang eksporter oil. Dan kita melihat sendiri setelah beberapa atau 1 minggu lalu belum adanya penargetan daripada sektor oilnya, tapi sekarang terlihat bahwa adanya pemberian sanksi perdagangan terhadap sektor oil dan gas, dan ada kemungkinan sektor oil, dan
Ada kemungkinan untuk salah satunya kan di refining sektornya, tapi nanti bisa jadi keseluruhan ya, ke maksudnya oil seluruhnya dan ke gas ekspor yang mungkin bisa menyebabkan nanti kenaikan daripada harga komoditas ini. Dan ada selanjutnya itu berita korporasi. Berita korporasinya kita sendiri dari BBTN, PT Bank Tabungan Negara Tbk, di mana mereka akan mendistribusikan dividen sebanyak 237,62 miliar rupiah atau setara dengan 22,438 perak per lembar sahamnya. Dan kita bisa melihat ada dari Adro, yaitu PT Adaro Energi Indonesia Tbk, yang mencatatkan kenaikan daripada laba bersihnya sebanyak 210% dibandingkan tahun lalu, di mana itu sekarang senilai berapa net income-nya, yaitu 1,256 miliar US dollar. 1.256 miliar US dollar, sorry. Dan LPPF, PT Matahari Development Store Tbk, membukukan kenaikan daripada laba bersihnya menjadi 913 miliar rupiah pada tahun 2021. Kemudian ada rekomendasi dari Philips Sekuritas untuk saham hari ini, di mana ada saham yang pertama adalah saham AGI atau PT Aneka Gas Industri Tbk. Dengan kita lihat sendiri bahwa short term trendnya cenderung bullish dan medium trendnya cenderung sideways. Terlihat daripada adanya potensi penguatan karena adanya breakout daripada symmetrical triangle di area support dan cukup impulsif, dan ada kemungkinan untuk mencapai target price 1 yaitu 1.700 atau di target price 2 1.780. Stop loss yang disarankan berada di 1.400. Dan ada saham yang kedua yaitu saham Lucy dengan trennya cenderung bullish baik secara jangka menengah maupun jangka pendek. Trade buy yang disarankan yaitu ada di penutupan candle kemarin yaitu 69 perak dengan target price disarankan yaitu di 74 di dekat dengan resisten terdekat, dan resisten keduanya ada di 78 perak. Stop loss-nya sendiri ada di 64 perak, sedikit di bawah daripada support yang terdekat. Saham ketiga yaitu PNBN atau Bank Pan Indonesia Tbk, dengan trennya cenderung mirip-mirip dengan seperti saham yang pertama yaitu AGI. Short term trennya cenderung bullish dan medium trennya cenderung sideways. Trade buy-nya yang disarankan yaitu di 805, di mana ada kemungkinan terbentuknya validasi pada ini apabila mengalami penguatan, dan target price-nya ada di 840, di mana itu dekat dengan daerah multiple rejection, dan target price kedua di 855. Stop loss-nya di ada 770. Oke, kita akan lanjutkan dengan sesi di mana Bapak sesi Q&A, di mana bisa diketik ya di kolom Q&A terkait dengan saham-saham yang ingin diketahui outlook-nya. Kami akan beri waktu sekitar 1 sampai 2 menit untuk mengetiknya di kolom Q&A terkait dengan saham apa sih yang mau diketahui outlook-nya ke depannya secara teknikal. Itu bisa ditanyakan melalui kolom Q&A. Saya sebentar akan dilanjutkan lagi setelah 1 sampai 2 menit ke depan.
Baik, kita akan melanjutkan untuk sesi Q&A-nya. Pertanyaan pertama, ada yang bertanya terkait dengan saham BBRI. Oke, saham BBRI sendiri kita lihat dulu dari pergerakan secara teknikal kemarin. Terlihat bahwa terjadinya rejection terhadap area resisten ya kelihatannya. Kita lihat dulu di weekly-nya. Untuk saham BBRI. Akan BBRI bisa menuju 5.000 pertanyaannya. Kita lihat dulu kemarin sampai berapa ya. Sama teknikal terdekatnya. 4.800. 4950. Oke, resisten 4950. Bentar. Oke, ini kita tandai dulu. Kemarin sempat reject di area resisten kuat ya. Dan sekarang terlihat bahwa dengan secara daily tadi akan adanya potensi untuk koreksi terlebih dahulu atau bahkan mengalami penurunan yang bisa mencapai ke area 4.380 untuk terkait dengan apakah bisa sampai 5.000 atau tidak. Cenderungnya sih saya lihat sekarang belum terdekat untuk secara jangka pendeknya belum ada pergerakan menuju 5.000 kait dengan kemarin ini cukup impulsif reject terhadap area support resisten kuat di 4850. Dan ada kemungkinan untuk dekatnya itu mengalami koreksi paling tidak sampai ke 4480 atau sampai ke area 4360 itu potensinya demikian untuk saham BBRI ya. Kita lanjutkan lagi untuk saham yang lain yaitu saham ITMG dan Adro analisa jangka pendek ya. Sepertinya sih kemarin saya lihat dia sempat koreksi juga dan kelihatannya juga ada koreksi dari pergerakan oil tadi yang sampai belasan persennya turun ya setelah mengalami penguatan berhari-hari sampai di atas 10% kalau tidak salah. Kita lihat apakah dia mengalami koreksi atau ada atau belum. Stokastiknya sih udah dead cross. Kita lihat sendiri stokastik udah dead cross. Dengan dead cross, tapi apakah dia sudah nyampe Fibonacci? Kita lihat dulu ya Fibonacci, soalnya ini udah di atas daripada daerah resisten terdahulu di daily. Sudah breakout. Oke, belum sampai 1272 sih, tapi ini bisa diperhatikan seperti ini. Untuk sekarang, memang dari kita lihat dari komoditas sendiri mengalami penurunan harga sebanyak belasan persen, tapi ada kemungkinan untuk koreksi, dan koreksinya itu masih dalam tren bullish ya untuk saham ITMG. Setelah mengalami penguatan seperti ini, sebenarnya ada gap yang belum tertutup, bisa jadi ke gap atau dia 24.050 atau bisa diperhatikan di sekitar area sini yang mungkin bisa jadi area rejection di 25.220. Itu bisa diperhatikan apabila nanti ada valid swing dan mungkin di dekat EMA nanti koreksinya itu bisa jadi spekulatif untuk buying. Tapi untuk sekarang kalau belum ada reaksi seperti itu, ada kemungkinan untuk setelah lihat stokastik yang dead cross dan volumenya cukup oke, cukup lumayan besar kemarin, itu ada kemungkinan untuk koreksi terlebih dahulu terkait dengan sampai mungkin ke area-area 25.200-an ya. Jadi saham ETMG dilihat dulu aja wait and see. Karena kalau kemarin itu harusnya udah masuk dari bawah dari daerah base. Kita lihat sendiri untuk saham yang selanjutnya juga Adro. Sama-sama mengalami red cross ya. Dan volumenya juga cukup ini. Kita mungkin tarik dulu dengan Fibonacci dan sudah dekat dengan 1618. Nah, kemungkinan setelah menyentuh area 1618 itu untuk mengalami rejection ke area rejection atau koreksi terlebih dahulu. Bisa diperhatikan di resisten terdekatnya di 2.500 apakah dia nanti ada terkoreksi dan kemudian terpantulkan. Apabila belum ada, jangan dimasukkan terlebih dahulu, jadi lebih baik ditunggu, atau di area dekat EMA-nya di 2.350. Itu saya tunggu dulu. Jadi karena kita tunggu daripada koreksinya, ada kemungkinan ada koreksi. Soalnya termanya sudah naik cukup tinggi ya, dan kita lihat komoditas sendiri juga mengalami koreksi, terutama batu bara. Dan terus sudah sekarang dari Bapak Robertus Immanuel bertanya tentang saham. Oke, support resisten ALI dan BBNI. ALI, BBNI, INKP. Sama ALI dulu, saham ALI ya. Saham ALI sendiri sekarang kita lihat dulu, sedangkan resisten historisnya dekat dengan oke, resisten yang mungkin dicapai kalau secara weekly ya. VIO juga masih naik, mungkin di sekitar area 13.100 itu resistennya. Untuk supportnya
Bisa diperhatikan di sekitar area sini ya, 10.875 lah, 10.875 untuk diperhatikan dari daerah support untuk yang lebih aman. Sebenarnya di sini juga ada terdekatnya yaitu sekitar 11.000. Kalau lebih konservatif bisa daerah yang pertama saya sebutkan. Dan untuk saham BBNI ya. BBNI pergerakannya sama sih seperti Bank BBRI dan bank-bank lain yang sedang mengalami pelemahan. Ada kemungkinan untuk menyentuh support dulu di 7675. Dan kalau resistennya itu ada di kemarin yang terbentuk udah valid swing di 8.200. Itu sudah diperhatikan ya untuk resistennya. Kemudian kita akan lanjutkan lagi untuk saham INKP. Tadi belum dibahas saham INKP. Saham INKP ya. INKP ini bukan koreksi bullish sih. Kalau yang tadi kan beberapa koreksi bullish ya, jadi makin ada potensi untuk menguat. Untuk yang ini tuh lebih ke arah dia sideways. Jadi sebenarnya dia menguat kemarin tuh hanya terbatas karena sendiri secara tren memang sideways yang cuman geraknya terbatas di range-range tertentu. Dan untuk kasus ini range-nya itu sekarang di 7.100 sampai 8.600. Dan dia bahkan tidak mampu melewati resisten historis di 8.600 ya. Lihat hanya mampu melewati sampai ke 8.400, di mana itu sekitar area resisten tapi tidak menyentuh. Dan setelah itu mengalami koreksi yang cukup dalam. Dan kalau kita ukur pakai info line semenjak yang menyentuh dari 8.400 sudah mengalami penurunan, yaitu sekitar 8%-an. Sudah dari titik tertingginya kemarin. Jadi sekarang pun potensinya dari stokastika pointing down, volumenya juga cukup baik, penurunannya masih ada peluang untuk penurunan sampai ke daerah support 7.500 atau sampai ke kalau udah melewati di 7.200. Lihat sendiri daripada sideways dan dia cuma react terhadap resistennya, penguatannya cenderung sudah terbatas atau belum ada potensi penguatan untuk saham INKP. Kemudian ada yang bertanya untuk saham ACES, Java, dan satu lagi AMRT ya. ACES bukan sideways, ini lebih cenderung penurunannya peluang penurunannya lebih banyak karena dia secara tren itu bearish. Karena kalau di coding ini supaya lebih mengerti ya, bukan coding, lebih karena ditarik swingnya. Dia itu sudah ini kan sideways besar mau ditarik kemana? Ini jadi kalau ditarik itu kan ini bearish, ini pola bearish, dan sekarang udah break daripada area support kuat yang mana ditahan ya 1180-an. Tapi sekarang jadi cenderung bearish dan kemungkinan melanjutkan bearish yang kembali. Untuk supportnya yang terdekat ya sekitar area 990 yang bisa dicapai untuk saham ACES. Sebenarnya memang sekarang kita kalau lihat secara chart ya, saham-saham yang berkaitan dengan consumer good cenderung mengalami pelemahan. Kecuali kalau mau lihat yang lagi ada penguatan, sekarang ada cuman saya lihat sih di good atau di ADES ya secara teknikal. Nah, kalau nggak ini kan sideways sebenarnya. Nggak gitu ada pergerakan yang menarik dari Java, karena secara tren ini sideways-nya cukup membahayakan karena supportnya kan tapi saya bisa sampaikan yaitu di area 1540. Untuk resistennya ada di 1650 apabila mencapai kembali ke sana. MPMX. Ada yang nanya tentang saham dividen mana yang bagus. Kita coba lihat ya. Pertanyaannya ada 6 saham. Kita lihat pertama untuk saham MPMX. Ini cukup oke, ada potensi naik untuk saham MPMX terkait dengan stokastika pointing up sama adanya rejection terhadap support di 950. Kemudian bisa diperhatikan ya di support di 9, mungkin ini lebih bawah dikit, 945 atau 940. Bisa capai ke area 1070 sampai 1080 ya. Untuk saham MPMX masih ada peluang untuk bergerak lebih lanjut ke area sana. Area resisten di sana yaitu sekitar area 1060 sampai 1080 untuk saham MPMX. Kita cek lagi untuk saham keduanya.
yaitu saham MBAP. Kalau masuk sekarang sih supportnya udah jauhan ya. Sebenarnya potensi penguatan masih ada, tapi kalau masuk sekarang cenderung terlalu tinggi dan resiko terlalu besar karena supportnya jauh sekali di area 3.500, sedangkan harga sekarang udah 3.920. Untuk resistennya sendiri dia sudah tersentuh ya di area 3.970 dan mungkin bisa ditunggu apabila terjadi koreksi di area 3.700 dan koreksinya itu terbentuk valid swing ya. Kalau ketemu berbentuk seperti ada pantulan ya oke, bisa jadi potensi untuk penguatan kembali. Tapi untuk sebelum itu ya ditahan dulu aja wait and see untuk saham MBAP. Dan ada yang bertanya tentang saham PBID ini untuk kaitan dengan plastik kalau tidak salah. Saya pernah lihat juga. PBID sekarang sideways ya, di area 1560 sampai ke area 1740. Jadi untuk saham yang sideways seperti ini, saya lebih mending MPMX kalau disuruh day ketiga yang tadi, lebih lebih oke milih MPMX. Cuman sekarang kita lihat lagi untuk saham-saham berikutnya yaitu Telkom. Telkom kemarin kan semenjak kena target 2 masih mengalami pelemahan ya. Karena ini juga penurunannya cukup impulsif. Lihat candle yang ini deh. Candle yang ini tuh kalau kenapa bisa dibilang impulsif, dia bahkan bisa sampai menutup beberapa candle yang terbentuk di hari-hari lalu, bahkan melewati setelah itu kan. Jadi peluangnya mengalami pelemahan cenderung ya sampai ke area 4.200. Itu untuk saham Telkom. Kemudian BSSR dan PANS. PANS kayaknya belum deh. Saya belum pernah kasih. Nah, BSSR kita lihat. BSSR ini cenderung mengarah mau ke bearish, jadi jangan dipakai untuk dipilih untuk yang tadi dari pilihan 6-nya. Ini jangan dulu. Resistennya 3.130 tertahan kemarin. Kemudian sekarang ada peluang sampai ke 2.700. Kita lihat lagi untuk saham PANS ya. Saham PANS sendiri ada di cenderung sideways. Ini sideways di 1.300 sampai ke sideways yang cukup range-nya pendek sampai 1.230. Kalau disuruh milih dividen mana yang bagus, tapi secara mau beli saham untuk dividen mana yang bagus, secara teknikal MPMX lebih bagus daripada ke 6 saham tersebut. Jadi Bapak boleh pertimbangkan apabila memang mau mencari saham dari dari ke-6 daftar yang Bapak kasih. Dan ada ADI, tapi juga jangan lupa untuk perhatikan support dan resistannya ya. Kemudian untuk saham ADI dan SIM dari Bapak Donald. Saham ADI ini memang saham yang berkaitan dengan properti dan satu lagi konstruksi. Sekarang memang dalam keadaan bearish. Ini juga kalau dari gambar nih sempat terbentuk double top, breakout, kemudian retest, turun lagi, kemudian turun lagi bentuk low baru, kemudian sempat retest lagi resisten, turun lagi ke low baru. Dan sekarang mau menuju daripada multiple rejection-nya di area 670 untuk saham ADI. Asistennya mungkin kalau terdekat di sini ya 854. Yang sebenarnya buat invalidasi daripada bearish itu di 960, masih jauh. Ya, ada SIM, saham SIM ya. Saham SIM kemarin tuh saya ada sempat kasih artinya. Oh, udah sempat kasih. Udah di Telegram kan udah dikasih waktu itu ya. Udah terus nyentuh target, sudah nyentuh target, sekarang juga sudah menyentuh daripada resisten di 545. Jadi kalau bagi Bapak atau Ibu yang sudah megang daripada rekomendasi beberapa hari lalu, 2 atau 3 hari lalu ya, atau sehari lalu saya agak lupa, bisa dicek di Telegram, itu sudah nyampe targetnya. Jadi sebenarnya bisa dipertimbangkan untuk take profit ya. Kalau masalah penguatan masih ada, nggak perlu, nggak masih ada. Misalnya sampai resisten di sekitar area sini ya, sekitar area 560. Tapi kalau mau take profit nggak profit juga nggak masalah, semuanya kan udah nyampe target 2. Kemudian untuk saham MDKA, Elsa, dan PMMP ya, dari Bapak Denny Wahyu. Kita akan melihat untuk saham MDKA. MDKA ini masih oke selama bergerak di atas daripada support 3.500 ya. Bisa diperhatikan support 3.500 di area 3.500 itu. Apabila melewati jangan, ini jadi daerah stop loss, jadi untuk membatasi resiko.
Sekarang masih ada kemungkinan untuk naik, tapi bisa diperhatikan untuk support terdekat kedua, yaitu ada di 3650. Ini paling konservatifnya di 35.500, sekitar 3650. Kemudian untuk resistannya yang belum tercapai hanya bisa mencapai 4080 atau 4100. Resistan terjauhnya di 4150. Itu kalau misalnya masih melanjutkan penguatannya dari saham MDKA ya. Lanjut ke saham Elsa. Saham Elsa sendiri memang masih dalam pergerakan range candle daripada 24 Februari. Candle tembus pada 24 Februari ini memang tidak ada belum sampai ditembus, belum sempat ditembus sampai saat ini. 3 hari ke belakang masih dalam range ini, jadi bisa diperhatikan untuk range candle ini itu 290 dan 342. Apabila sudah melewati dapat 342 yang dimana itu ada resisten kuat, itu ada peluang untuk mengalami penguatan ke depan. Tapi apabila masih dalam range, jadi cenderungnya bergeraknya masih dalam range candle tersebut yang sempat naik 13%, ya ditunggu saja, jangan dipaksakan, apalagi terkait dengan support resistannya cukup jauh. Harus pertimbangkan risk reward sebelum masuk ya. Ada saham PEMP. Saham PMMP. PMMP itu sebenarnya kalau kita lihat dari weekly ya, saya sempat lihat juga untuk saham PMMP. Dari weekly-nya itu kita bisa melihat bahwa sebenarnya, oke, ini chartnya agak sedikit, memang belum lama di IPO-nya. Itu kalau digambarkan kurang lebih bentuknya tertahan di triangle, lagi bentuk triangle, tertahan di atas triangle-nya. Ini sekarang kalau ditarik di atas ini ke bawah, itu kan bentuk triangle. Kita lihat ke diri lagi, ya lebih mudah, penarikannya lebih. Sekarang masih tertahan di situ, jadi harus diperhatikan untuk saham ini yaitu di supportnya. Apabila nanti melewati support ini jangan ditahan-tahan, yaitu di 420, karena bisa lanjut lagi ke bawah, mungkin sampai terdekatnya di 410, atau kalau udah lewat bisa transisi lagi membentuk bearish. Kemudian untuk sekarang mungkin masih bisa mencapai, kalau bisa masih bergerak di atas support itu, sampai ke area-area 510 sampai ke 520. Itu bisa diperhatikan untuk saham PMMP. Peluang penguatan masih ada selama masih bergerak di atas support yang saya sebutkan tadi. Ada yang bertanya lagi dari Bapak Rian untuk saham ITMG, BBRI, dan Arto. Saham ITMG. Saham ITMG kita lihat sendiri memang ini sekarang juga udah buka marketnya. Ada peluang pelemahan terkait dengan penurunan komoditas komoditas gold tadi. Kita lihat penurunannya sebanyak 13%. Jadi ada kemungkinan untuk mengalami pelemahan, yaitu koreksi sampai mungkin ke area 25.300. Itu bisa diperhatikan untuk koreksi yang mungkin terjadi ke depannya. Karena ada saham BBRI tadi sudah dibahas, kita belum bahas saham Arto. Saham Arto ini memang kemarin kan sempat direkomendasikan melalui Telegram dan sudah mencapai target 2-nya, yaitu di sekitar area sini, area rejection. Ada 3 nih resistennya, titik resisten 1, 2, 3. Dan sekarang setelah menyentuh area tersebut ada peluang pelemahan karena memang dari candle sendiri sudah cenderung korektif, tidak menguat impulsif lagi. Tadi yang masih menahan dari posisi kemarin bisa lakukan taking profit terhadap saham Arto atau sell out strength lebih tepatnya. Sekarang masih ada potensi pelemahan mungkin sampai ke area 14.325. Itu bisa diperhatikan untuk saham Arto. Tapi apabila nanti mampu melewati dari 16.900, ada kemungkinan untuk mencapai ke area 17.300. Tapi untuk sekarang terlihat dari stokastiknya juga mengalami potensi pelemahan. Kita akan lanjut ke saham Inco. Inco dan Tins yang ditanya-tanyakan ya. Inco ini memang sekarang sedang di level resistennya cukup kuat. Jadi perlu diperhatikan di resisten 5.600. Bila nanti masih tertahan ya, misalnya pada dalam 1-2 hari ke depan candle masih tertahan dan melewati daripada candle ini 5.100, melewati dari 5.100,
itu ada kemungkinan untuk mulai pelemahan sampai ke area 4.900 ya. Ada potensi pelemahan ke sana, masih apabila masih tahan di angka 5.600 untuk mungkin 1 sampai 2 hari ke depan kalau masih tertahan di sana. Karena kita sendiri nih potensinya ini rejection cukup kuat karena kena di resisten kuat di 5.600. Dan apabila nanti mampu ya, kalau misalnya in case nih kita kasih skenario kedua, misalnya dia ternyata mampu melewati 5.600, itu bisa mencapai ke 5.800 di mana titik gap yang belum tertutup untuk saham Inco. Tapi untuk sekarang kelihatannya cenderung mengalami koreksi ke area tadi yang saya sebutkan dengan kita lihat sendiri daripada stokastik pointing down dan terkena daripada resisten kuat di 5.600. Saham GJTL dan Antam. Antam sama-sama masih menguatan ya kemarin. Kita lihat dulu untuk hari ini. Saham GJTL bearish, cenderung bearish. Pelemahan sementara lagi ini cenderung bearish. Lihat kena resisten kan di 684 dan impulsif, cenderung bisa sampai ke support 600-an, 600 perak untuk saham GJTL. Dan resisten bisa diperhatikan di 685 karena ini resistennya cukup kuat, di mana dia terkoreksi setiap kena di level area tersebut. Advice teknikalnya untuk Adro dan PTBA dari Bapak Kenan. Adro, saham Adro sendiri, kita mau lihat ya untuk saham Adro. Oh, ternyata berbeda dengan tadi kita lihat. Kita masih mengalami penguatan daripada titik 618 ya. Mungkin kalau misalnya nanti masih lanjut penutupannya ya, perhatikan penutupannya apabila masih hijau, bisa sampai ke daerah sekitar 2618 atau Fibonacci 2618 di sekitar area 3000 perak bisa diperhatikan untuk sebagai daerah taking profit 2. Tapi kalau udah mengambil ya, misalnya dari falling wedge sini, udah ambil dari bawah sini, boleh dipertimbangkan untuk taking profit ya, nggak masalah, banding daripada menunggu nanti koreksinya, karena kalau naiknya kuat biasanya koreksinya juga cukup dalam juga, bisa sampai 3000. Itu bisa diperhatikan untuk saham Adro, ternyata mampu melewati depan ikan kemarin saat di daerah 618 terlewati. Dan untuk saham PTBA, kita akan lihat lagi saham PTBA. Belum kita lihat saham PTBA ya. Saham PTBA juga mengalami penguatan, harganya loncat bahkan untuk gap. Kita lihat dulu apakah historisnya ada resisten. Resisten historisnya ada di 3.480, itu bisa diperhatikan untuk saham PTBA. 3.450 sorry, 3.450 untuk saham PTBA. Kemudian supportnya itu ada di sekitar area 2750. Medco, apakah sudah melewati resisten? Nah, resistennya apakah di 680? Oke, kita lihat ya. Saham Medco. Dari sepertinya Bapak Dewan Daru ya. Medco, apakah sudah confirm melewati resisten? Yang 650 ya, resisten 650 udah lewat, betul. Apakah resistennya 680? Kita lihat terlebih dahulu. Ya, sekitar area tersebut betul, di 680 sampai 690. Terus saya diperhatikan untuk next resistennya. Terus ada sekitar area sini, 680 sampai 690 betul. Itu sudah benar ya Bapak Dewan Daru. Kemudian untuk support yang diperhatikan ada di sekitar area untuk invalidation ya di 550, paling konservatif. Kemudian untuk saham selanjutnya ada saham Arto udah dibahas, kita lanjut ke saham BRMS dan SRTG ya. Kita belum belum jawab tentang saham ini, dua-duanya belum dibahas sama sekali. BRMS masih bullish, potensi penguatan masih ada, supportnya di 160,
Secara sekarang sudah melewati 1618, daripada Fibonacci. Support terdekatnya kalau misalnya nanti koreksi dibentuk valuation di 176. Potensi pelemahan mungkin ada ya, karena stokastiknya falling up sih. Jadi cenderung ada penguatan mungkin sampai ke daerah 200 perak. Bisa diperhatikan apabila nyampe ke arah sana bisa dijadikan area taking profit, tapi kalau mau taking profit sebagian di daerah itu juga nggak apa-apa karena sudah sampai 1618. Sebagian maksudnya 75% deposisi itu boleh. Sisanya di set ke entry entry atau stop lossnya digeser ke entry. Kemudian untuk saham SRTG ya, belum dibahas tadi SRTG. Dari Ibu Wisbar Lois, SRTG. SRTG sudah menyentuh 2950 atau resisten kuatnya. Resisten enggak kuat sih, resisten biasa klasik, sorry. Resisten klasik kan di 2950. Jadi kalau mau nanti nih kita perhatikan closingnya. Kalau misalnya closingnya nanti nggak di atas daripada ini, nggak di atas daripada 2950 atau cenderung melemah, impulsif, itu bisa diperhatikan untuk taking profit. Mungkin bisa taking profit sebelumnya, takutnya ini hanya berupa retest terhadap resisten sebelumnya ya. Itu diperhatikan di sana saham SRTG. Untuk supportnya masih sama di daerah 2570. Yovita ada bertanya tentang rekomendasi saham nikel. Ada nggak yang bisa direkomendasikan? Nikel. Info sih belum ya. Ingat saya belum ada sih. Nanti kalau ada pasti akan dikabarkan lewat Telegram ya. Kita akan kasih rekomendasinya melalui Telegram. Di Telegram Riset PSI, itu akan Riset Philips Sekuritas Indonesia akan diberikan. Dan saham MPPA. Saham MPPA ya. MPPA sendiri bearish terbentuk bahwa dia masih respect terhadap atau rejection atau penolakan terhadap area harga di dekat EMA 234 garis biru kuning dan biru ya, perhatikan garis kuning dan biru. Dia masih bergerak di bawah daripada garis kuning dan biru yang menunjukkan bahwa atau disebut dengan EMA garis exponential moving average, menunjukkan bahwa polanya masih bearish. Ada kemungkinan untuk mencapai ke titik support sekitar area 190-an. Bisa diperhatikan untuk saham MPPA. Lanjut lagi ke saham ISAT. ISAT ini apakah layak dibeli? Kita akan beli, kita lihat dulu secara teknikal ya. Ini kan pertimbangan secara teknikal semua. Secara teknikal itu ISAT pemahaman saya masih melemah. Oke, Mas, benar sesuai dengan apa yang saya ingat, artinya masih melemah. Dan seperti tadi, perhatikan garis kuning dan biru. Garis kuning dan biru ini menunjukkan bahwa pergerakan harganya masih di bawah daripada garis kuning dan biru. Kita lihat sendiri berapa kali. Di sini dan di sini. 24 ada tanggal 5 sama tanggal 24. Kelihatan tuh ya, dia penolakan di arah kuning dan biru. Menunjukkan bahwa dia masih bearish atau polanya masih cenderung mengalami pelemahan harga atau turun. Nah, sekarang sedang breakout lagi ke bawah mungkin. Jadi masih ada kemungkinan untuk melemah lebih lanjut. Diperhatikan kalau diukur secara Vibo, pelemahan yang bisa dicapai itu di area sekitar area sini yang belum tersentuh, yaitu di area 4.990 itu sudah diperhatikan, atau sampai ke 4.790. Terus sekarang secara teknikal jangan dibeli dahulu karena ini kan dari pola sideways besar dia mengalami breakout support lagi. Artinya ada kemungkinan untuk bearishnya cukup impulsif setelah dia mengumpulkan kekuatan di atas. Aces tadi udah dibahas cenderung bearish dan jangan outlooknya masih bisa turun ke support yang lebih lanjut. Sekarang kita lanjut ke saham Wika. Wika seperti yang disampaikan pada beberapa saat lalu bahwa saham-saham yang terkait dengan banyak kan ya, terkait dengan konstruksi dan real estate atau properti, kita bisa bilang sekarang cenderungnya trennya bearish. Masih bergerak di bawah RSI EMA. Ada kemungkinan untuk terus melemah sampai ke area 950. Dan ada saham Aces.
Kita lihat saham ACS. Juga sama, tadi sudah dibahas ya tadi, sorry. Oh, kita lanjut langsung ke saham berikutnya, yaitu belum dibahas saham Amar dan BBYB dari Ibu Bulan. BBYB dan Amar yang belum dibahas, Medco tadi sudah. Kita lanjut ke saham BBYB. Saham BBYB sendiri kita lihat bahwa adanya peluang menyentuh support di 2088. 2088, sorry, 2080. Itu ada daerah EMA 90, bisa mencapai ke sana karena stokastiknya juga pointing down. Dan pergerakannya tertahan setelah kena resisten. Resisten 2530 bisa sampai ke support di area 2080. Kemudian ada lagi saham yang ditanyakan, ada outlook daripada SIDO. Saham SIDO. Saham SIDO sendiri, support resistennya ya. Support resistennya itu sekarang kalau mau konservat, kalau mau lebih, kalau terdekat ya, terdekat tuh ada di 945, tapi bisa setting di 940. Sekarang itu yang terdekat yaitu di EMA 21 dan 34, EMA 21-nya di atas EMA 21 karena ada bentuk valid swing, itu terdekat di 940. Resistennya itu ada di 1000 perak, dan yang terdekatnya di 985 itu resisten 2 yang di 1000 perak yang belum salah kabar ini tertembus. Kemarin udah sempat kena target, ini target ya, sesuai target yang diberikan waktu itu saat rekomendasi beberapa minggu lalu sudah kena. Kemudian untuk saham selanjutnya itu saham UNTR. UNTR tuh kalau nggak salah udah nyampe target 1 ya Pak, atau target 2. Kalau UNTR dari rekomendasi yang kemarin, jadi bisa dipertimbangkan untuk bisa dilakukan untuk sell ya sebenarnya. Tapi kalau dia dari ini udah nyampe target 2 sih. Jadi bisa dipertimbangkan untuk sell, nggak apa-apa, dibandingkan daripada nanti kalau koreksi terus ganti arah nggak dapat untung nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya masih ikut daripada rekomendasi kemarin, sudah boleh dipertimbangkan untuk sell. Sekarang masih ada peluang penguatan, dan resisten yang terlihat bakal dicapai itu 26.650, dan resisten keduanya ada di sekitar 27.400. Sementara masih ada peluang menguat, tapi sekarang pun kalau misalnya sudah bisa di-sell atau nggak, boleh di-sell kalau apabila sudah melewati karena sudah melewati target 2 yang direkomendasikan di Telegram Research PSI. Saham ICBP sendiri sekarang kita lihat masih memang kita tahan di area support yaitu 7850, tapi jangan spekulatif buying di sini karena cukup berbahaya. Karena pas support yang kuat, jadi bisa dilihat peluang pelemahannya bisa sampai ke 7.600. Itu diperhatikan ya, itu resistennya cukup kuat. Kalau mau spekulatif buying bisa nanti tunggu terbentuk value swing di 7.600. Untuk sekarang jangan di buy dulu. Dan terlihat bahwa terjadinya breakout dari struktur sideways yang terbentuk dari area 8.300 sampai 8.000 sampai 9.000. Kemarin itu kan sideways ya. Kemudian supportnya tertembus dan impulsif sekali turunnya. Jadi masih ada peluang pelemahan. Jadi wait and see. Apabila sudah melewati batas resiko, jangan dilakukan, bisa dilakukan dipertimbangkan untuk sell on weakness. Misalnya batas risikonya 10% penurunan daripada yang sudah ditentukan, daripada trading plan yang dibuat, itu jangan dilanggar. Nah, asumsi Bapak atau Ibu sudah mengerti cara membuat trading plan ya. Dengan SGR, kemudian sampai SGR, Pak, rekomendasi berapa untuk TP? Terima kasih. Oke, dari Bapak Alfeus. SGR. SGR itu masih ada peluang penguatan sepertinya. Mau lebih aman ya. Situ 580 boleh TP. Nanti kalau sampai ke sana atau 580 boleh silakan untuk TP ya. Kalau mau lebih atas lagi sekitar area Fibonacci-nya 1630. Sekitar itu ya. 1580 atau 1650. Ya, itu bisa diperhatikan di daerah sana untuk SGR. Nah, ada pertanyaan untuk saham DOIT. Terus kedua, kalau misalnya memang sudah mencapai daripada
lebih dari 1:1, misalnya SL-nya sudah berbanding 1:1 TP, atau sudah melebihi misalnya 1,5, itu boleh sih sebenarnya TP security juga nggak masalah, nggak harus memperhatikan resistennya. Kemudian ada saham DOIT. Saham DOIT sendiri naiknya cukup impulsif ya. Oleh hati-hati untuk saham DOIT, sekarang juga sudah menyentuh sekitar area resisten kuat di 450-an. Harap waspada dulu karena bisa jadi dia koreksi ke daerah resisten yang juga bisa jadi support di 370 atau sekitar area 350 sampai 370. Itu bisa jadi area di mana dia berhenti koreksi. Tapi kita lihat dulu nanti price action ke depan. Tapi kalau dari sekarang bisa mencapai koreksi ke sana karena sekarang sudah menyentuh dari resisten kuatnya ya, ada kemungkinan untuk koreksi. Kemudian ada yang bertanya untuk saham TINS dan BRPT. Kak, channel Telegramnya apa ya? @research, bisa jadi @research_PCI. Nih, kita mungkin nanti akan saya copy bentar di chat. Sebentar. Saya copy di chat ya, supaya ada yang bertanya terkait dengan channel Telegramnya. Tadi chatnya bisa di search ya di kolom chat saya ketik, bisa search Telegram di @research_PSI itu di Telegram untuk yang bertanya terkait dengan di mana kita taruh rekomendasi harian kita ya di Telegram. Itu di sana kita sampai bisa lihat nanti juga. Kemudian ada kayak economic pulse, jadi membahas tentang kebijakan ekonomi yang terjadi di Indonesia, misalnya ada bahas data juga CPI dan sebagainya, dan ada kadang kita publish tentang research report terkait dengan emiten tertentu secara fundamental. Itu nanti ada di sana. Untuk saham, oh nggak keluar ya? Waduh, sebentar. Coba di search Philips Sekuritas Indonesia Research kayak gini, bentar. Kalau ini, sebentar atau lagi, langsung kita lanjutkan ke pembahasan Outlook. Kita bahas. Nah, di chat ya, saya boleh di search yang itu. Ini tidak keluar. Nanti mungkin akan dibagikan linknya ya. Linknya nanti mungkin akan dibagikan di. Sebentar saya coba copy linknya. Bisa di link tersebut ya Bapak atau Ibu untuk yang bertanya terkait dengan Telegram Philips Sekuritas. Bisa diklik di linknya di chat, sudah dibagikan. Kemudian kita akan lanjutkan lagi untuk Outlook-nya ya. Outlook yang kemudian ada yang bertanya tentang saham Unilever dan Antam, kita belum bahas kan ya. Oke, kita lanjut dari Unilever dan Antam dan BBTN. Akan lanjutkan untuk saham tersebut, Unilever dan Antam. Kok kadang linknya nggak bisa, mungkin nanti nggak keluar juga ya. Nah, kita lanjut dulu deh untuk kita fokus ke ini ya, karena waktu terbatas, kita lanjut dulu. Nanti mungkin bisa bertanya ke CS-nya untuk bagaimana logik mengikut daripada Telegramnya, karena sepertinya linknya mungkin ada error ya. Atau di webinar ke depan kita bagiin link yang baru, nanti kita lihat seperti apa kebijakannya. Tapi kalau sekarang mungkin bisa ditanyakan untuk ke CS-nya untuk join-nya seperti apa. Dan DOIT sudah kita bahas sekarang BBTN dan saham-saham lainnya. Ada saham BBTN ya. Tadi ada yang bertanya tentang BBTN. BBTN sendiri bisa berpeluang untuk ke support di 1650. Sekarang masih tahan di EMA 200, jadi diperhatikan penutupan hari ini. Kalau misalnya impulsif turunnya atau penutupannya tidak ada rejection atau penolakan harga terhadap titik EMA 200 yang sudah flattening. Nah, kemudian untuk melemah karena stokastiknya juga pointing down sampai ke 1650 ya untuk saham BBTN. Dan lanjut lagi untuk saham yang selanjutnya, itu saham Unilever dan Antam.
Unilever ini sudah lewat ya pada support kuat yang waktu berapa kali kita bahas ya di 3.800. Kalau sudah melewati, cenderung pelemahannya cukup signifikan. Melanjutkan bearish-nya, sempat retest bahkan ke 3.800 dan sekarang cenderung melemah. Pergerakannya terus melemah sih, memang sudah beberapa tahun ini melemah terus. Peluang pelemahannya itu bisa sampai ke daerah 3.300, ya sekitar area sana. Cukup berbahaya untuk mengakumulasi saham yang bearishnya sudah berkepanjangan seperti ini. Jadi lebih baik menunggu adanya reversal. Belum ada reversal untuk saham Unilever, jangan dipaksakan untuk masuk atau mengakumulasi saham ini. Secara teknikal tidak disarankan. Antam sendiri masih ada peluang penguatan ya, berbeda dengan beberapa saham lainnya. Ternyata sudah melewati para resisten yang untuk diperhatikan. Mungkin kalau supportnya di area sini ya, di area di atas EMA 90 yaitu di 2100. Dengan resisten yang mungkin dicapai ada di area 2400-an, itu bisa diperhatikan untuk Antam. Masih peluang penguatan masih ada. Ada yang bertanya lain untuk riset apakah bagus untuk jangka panjang? Secara teknikal tidak disarankan untuk jangka panjang, belum untuk saham ISAT. Jadi tunggu ada reversal kalau mau masuk secara teknikal. Ada yang bertanya lagi dari Bapak Mitch ya, Michael ini mungkin namanya. Nah, tanya tentang saham Harum. Saham Harum dan akan naik yang sampai ke resisten 12.750. Oke, nanti kita lihat untuk saham Harum. Kalau sekarang sih bukan nanti. Kita akan lihat untuk saham Harum. Saham Harum apakah bisa naik ke resisten 12.750? Lihat weekly-nya emang pernah sampai ke sana ya. Apakah ini all time high? Sebentar loading chart-nya. Kalau dari data chart ini sih kayaknya udah paling tinggi. Udah sampai tinggi banget ya. Bahkan udah melewati daripada resisten terdahulu di 2.700. Peluang penguatan sebenarnya masih ada ya. Selama masih bergerak di atas supportnya. Support di area kan sempat koreksi kan ya. Koreksi. Itu ternyata langsung menguat kembali. Saya perhatikan support di area 11.100. Kemudian untuk resistannya berapa tadi dimintanya? 10.750 ya? 12.750 sorry. 12.750 kayaknya pakai Fibonacci nih Bapak ya. Kita tag dulu. 12.750. Bisa, mungkin maksudnya kayak resisten terdekat sini ya. Di sini 12.750 bisa capai sana. High ini bahkan udah deket ya. Ya dikit lagi nyampe, bisa ada kemungkinan sampai ke sana 12.750 untuk saham Harum. Supportnya diperhatikan ya. Dan ISSP kalau sempat Pak, sempat kita bahas ISSP ya. Kita bahas bagian yang bawah juga, kasihan. Udah dibagi linknya di chat. Mungkin kalau yang tidak error dari link tersebut bisa dilihat melalui linknya. Kemudian kalau masih memang belum bisa, mungkin bisa dikontak CS-nya. Apakah bisa login ke sana atau diundang. ISSP kalau sampai target satunya ya, daripada yang direkomendasikan. Peluangnya bisa sampai resisten di 430, dan kalau yang udah puas di target satu yang di Telegram, silakan take profit. Dan resistennya ada di sekitar 430 sampai ke 436, apabila melewati sampai ke resisten selanjutnya di 440-an. Kemudian ada yang bertanya lagi untuk saham MLPL, kita belum bahas ya. MLPL deh, MLPL. MLPL sendiri terlihat bahwa masih ada peluang untuk pelemahan ya, sampai ke, karena ada trennya kita lihat tadi, perhatikan garis kuning dan garis biru. Apabila masih respect itu kemungkinan masih bearish. Nah, kemungkinan dan terlihat bahwa masih respect terhadap garis biru dan kuning dan sampai ke 180 ya untuk saham MLPL. Bentar, itu yang kalau ada yang bertanya Trip Sekuritas Indonesia Research bukan? Oke. Betul, Trip Sekuritas Indonesia Research. Dengan followernya 11.413 ya, subscribernya.
Jangan yang salah ya. Takutnya nanti follow-nya akun bodong kan, beberapa ada yang bikin akun bodong yang penipuan investasi, hati-hati ya. Kita nggak ada memberikan apa kayak penipuan investasi menjanjikan imbal hasil. BIM Sekuritas tidak menyediakan fasilitas itu. Aku tidak akan pernah sih menjanjikan imbal hasil. Jangan sampai salah yang itu ya. Jangan pastiin subscribernya di 11.414 sekarang. Sama ada bagian chat blowout tadi pagi. Kalau misalnya nggak ada itu, jangan di follow, takutnya nanti kena akun yang penipuan atau akun bodong. Kemudian ada, oh lihat target Telegram, tinggal di search aja, di search misalnya saham apa ISSP, nanti diklik di chat. Itu bisa pakai tombol search yang ada di atas kanan. Kalau masih bingung ya. Kemudian ada yang bertanya tadi, kita belum bahas saham apa kemarin ya. Doit kita udah bahas, MLPL juga udah. BBTN kita udah bahas juga, Antam sudah, ISAT sudah, ada yang belum dibahas belum ya? BBCA ada yang nanya ya di chat ya tadi ya. BBCA bagus di buy berapa? Oke, boleh kita lihat untuk saham BBCA ya. Sebentar saya klik dulu ya. Linknya dibagikan Bapak Etris Lawati. Oh, sorry Ibu ya, sorry Ibu Etris Lawati. Iya betul, yang followernya 11.420 sekarang. Betul, kalau yang itu follower subscriber 11.420 benar yang itu. Dan saya sudah klik juga linknya, harusnya benar. Saham baca BGTG ya. Terlihat kan Ibu ya, ada kayak chart blowout yang pagi-pagi ya, PNBN dan AGI ya. Kalau misalnya ada itu benar yang itu. Kemudian ada yang bertanya untuk kita lanjut ke saham baca dan BGTG ya. Habis itu mungkin kita akan tutup terlebih dahulu dan akan dilanjutkan ke minggu depan. Sampai ketemu di minggu depan setelah saham itu ya. Karena waktunya sudah terbatas. Kemudian kita lihat sampai ke ini BGTG secara tren kita seperti biasa untuk memperjelas bahwa misalnya masih bergerak di bawah garis biru dan kuning untuk lebih mudah dimengerti, itu ada kemungkinan untuk masih melanjutkan pelemahannya dan terlihat bahwa stokastik juga menunjukkan demikian, masih pointing down, dia bisa melemah sampai ke 190-an, 195, 196. Terus diperhatikan untuk saham baca. Nah, ada saham BGTG. Outlook-nya BGTG sendiri sekarang memang lagi tertahan di support di 197. Perhatikan candle hari ini deh untuk saham baca. Apabila nanti ngelewatin ya dari 196, ini 196 atau 195, dan melewati pergerakan yang melewati area tersebut, itu bisa jadi area stop loss. Untuk saham, kalau misalnya nanti ya penutupan ke depannya masih menguat atau bentuk value swing mungkin sampai ke daerah 214, ada kemungkinan untuk rebound sampai ke area mungkin 224, sorry. 225. 224, sorry, 224, sorry. Itu masih 2 perak. Itu bisa diperhatikan untuk BGTG. Tapi kalau misalnya nanti masih melewati DP supportnya, misalnya nanti support yang jadi di 196, jangan dipaksakan, karena masih bisa bearish ke bawah pergerakannya atau mulai pelemahan. Saham Raja kita belum bahas ya, Raja sama BBCA deh, habis itu kita tutup ya. Saham Raja sebenarnya masih bergerak di atas daripada breakout trend line. Sekarang masih bergerak di atas breakout trend line, cuman tertahan di range candle yang sempat naik cukup gede di 24 Februari. Jadi resistennya untuk aman 214, supportnya di 180. Untuk saham baca ya. Sekarang masih ada bergerak di atas trend line, peluang penguatan masih ada. Sama masih bergerak di atas trendline ya. Kalau misalnya turun dari ke bawah, cenderung mengalami bearish kembali. Kemudian untuk BBCA bagus di buy berapa? Menunggu reaksi candle sih kalau mau BBCA ya. Sekarang kan lagi ada kemungkinan retest resisten nih. Ditunggu nih candlenya nih hari ini. Kalau misalnya candle hari ini rejection, terus kemudian ada besok kalau ada bentuk value swing misalnya lewat daripada 8.000 daripada high hari ini, candle high hari ini bisa di spekulatif buy di sana.
Tapi apabila nanti penutupan tetap merah, masih lanjut, mungkin impulsif ke bawah, saya diperhatikan di EMA 2134 di 7.824, apakah nanti akan rejection atau tidak. Jadi masih tunggu daripada reaksi candle-nya. Kalau misalnya hari ini reaksi candle cukup oke, bisa jadi ini dari titik support yang cukup baik. Jadi perhatikan nanti low-nya daripada penutupan candle-nya. Apabila nanti ada rejection, misalnya terbentuk candle hammer, kayak gitu. Oke ya, kita akhiri dulu. Sudah lewat daripada batas waktu seminarnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Saya sangat mengapresiasi sekali kehadirannya. Dan kita sampai bertemu di minggu depan. Selamat weekend dan selamat menikmati aktivitas selanjutnya yang akan dilakukan. Saya pamit undur diri dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan adanya mungkin beberapa perkataan saya yang salah. Oke, saya pamit undur diri dulu ya. Terima kasih. Oh ya, sama satu lagi ya. Kemarin tuh kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 hari lalu ada yang bertanya terkait dengan materai ya, kasus materai 10.000. Itu ada tersedia sekarang ya di Instagramnya Philips, ada keterangan terkait dengan kebijakan materai 10.000, bisa dilihat di Instagram Philips. Bisa, kalau saya follower 40 ribuan, itu ada nanti di kontennya mereka. Jadi bisa dilihat di sana ya, terkait dengan yang bertanya kebijakan materai. Oke, see you.